Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana keadaan anak bapak semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Anak-anak bapak, di zaman pandemi COVID-19 ini, kita tetap menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani diri kita. Salah satunya yaitu dengan kita berolahraga. Anak-anak bapak semuanya, untuk pertemuan kali ini dalam pelajaran PJOK, kita akan membahas KD 6 yaitu tentang aktivitas ritmik atau senam ritmik. Baik anak bapak, seperti bapak bilang tadi, kita hari ini akan membahas aktivitas gerak ritmik atau gerak berirama. Jadi gerak ritmik atau gerak berirama ini anak bapak berkaitan dengan yang namanya senam irama, ya, nama lainnya itu senam irama. Oke, lanjut saja kita ke materi. Oke, materi hari ini keterampilan aktivitas gerak berirama. Baik anak bapak, ya, sebagaimana kita tahu di kelas 11 ini kita itu adalah menganalisis gerakan-gerakan dalam olahraga. Baik, gerak berirama atau sering disebut senam irama merupakan aktivitas yang dilakukan dengan diiringi musik atau lagu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, senam irama dapat diartikan sebagai aktivitas menggerakkan tubuh dengan mengikuti irama lagu atau musik. Senam irama atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai rhythmic gymnastics merupakan sebuah aktivitas fisik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan seperti tali, bola, pita, hula hoop, dan benda lainnya. Gerak berirama atau senam irama dapat mengembangkan kelenturan dan kekuatan tubuh serta koordinasi antara gerak kaki dan tangan. Organisasi internasional yang menaungi para atlet senam irama adalah Federation International de Gymnastics. Ya, nah Bapak di pertemuan kemarin sudah kita bahas ya FIG ini atau Federation International de Gymnastics, yang mana FIG ini menaungi semua cabang olahraga senam. Di pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya anak Bapak juga sudah kita bahas ya bahwa cabang-cabang yang terdapat di FIG itu yang atau dinaungi FIG itu ada senam lantai atau floor exercise, senam ritmik, yang kedua senam ritmik atau senam irama, yang ketiga itu ada senam aerobik, yang keempat ada senam trampolin, dan yang kelima senam akrobatik. Oke, kita lanjut lagi ke materi inti kita hari ini yaitu senam irama. Jadi anak bapak, senam irama itu pengertiannya adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama atau musik, atau aktivitas gerak yang dilakukan secara berirama. Ya. Irama yang dimaksud dapat berupa musik, hitungan, atau ketukan. Senam ritmik sportif adalah senam yang dikembangkan dari senam irama sehingga dapat dipertandingkan. Ya. Keserasian gerakan dengan irama musik menghasilkan gerakan-gerakan tubuh dan gerakan alat yang indah. Oke, nah Bapak, kita lanjut materi yang kedua. Next ya. Oke. Senam irama merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu. Contohnya adalah balet klasikal, ya, seperti Pilates atau arabesque. Selain itu, juga ada metode yang biasanya digunakan oleh orang Swedia untuk menggunakan musik sebagai iringan saat melakukan berbagai latihan olahraga. Di Indonesia, senam irama dikenal pada tahun 1912. Di zaman penjajahan Belanda.
Masuknya senam bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah sampai hari ini. Ya, Penjas ini merupakan pelajaran wajib yang harus ada di sekolah. Oke, ada beberapa manfaat melakukan gerakan berirama bagi tubuh. Pertama, membakar timbunan lemak yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, posisi otot yang tidak tepat pada posisi semestinya. 3. Memberikan keseimbangan bagi organ-organ tubuh. 4. Membuat tubuh menjadi lebih bugar. 5. Menjaga kesehatan dan stamina tubuh. 6. Menyehatkan mental. 7. Meningkatkan kerja jantung. 8. Melenturkan dan menguatkan otot-otot tubuh. 9. Memperbaiki bentuk otot lengan, otot paha, otot perut, dan otot dada. Ya, jadi itulah 9 manfaat dari senam irama. Tadi anak Bapak, yang kelima tadi adalah menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Jadi anak Bapak, di zaman pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan stamina tubuh kita agar antibodi kita ini dapat menangkal radikal-radikal bebas ya atau toksin-toksin bebas yang menghantam tubuh kita. Bagaimana caranya? Dengan kita berolahraga. Salah satunya dengan senam irama. Jadi anak Bapak, dalam senam irama ini juga ada alat-alat yang digunakan. Ya, seperti ini. Alat yang digunakan dalam senam ritmik sportif adalah bola, pita, tali, simpai, hula hoop, gada, dan lain sebagainya. Oke, kita next ya anak Bapak. Baik. Nah, seperti tadi Bapak bilang di awal, bahwa di kelas 11 ini kita menganalisis gerakan-gerakan olahraga. Oke, pertama kita akan menganalisis gerakan berirama langkah kaki. Oke, yang pertama itu analisis gerak langkah kaki depan dan belakang. Jadi anak Bapak, di sini kesalahan yang sering terjadi di langkah kaki depan dan belakang itu adalah dalam melakukan gerak langkah kaki depan dan belakang, badan kurang tegak dan kaku. Hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis. Baik, yang kedua yaitu analisis gerak langkah kaki samping. Adapun kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak langkah kaki samping yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis. Yang ketiga yaitu analisis gerak langkah kaki lurus depan. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak langkah kaki lurus depan yaitu badan kurang tegak dan kaku. Hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis. Tidak lurus kakinya. Yang berikutnya yang keempat yaitu analisis langkah kaki lurus belakang. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan langkah kaki lurus belakang yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis, kaki tidak lurus. Berikutnya ya, yang kelima, analisis gerak langkah kaki angkat lurus. Kesalahan dalam melakukan gerakan langkah kaki lurus yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis. Saat mengangkat kaki lutut tidak ditekukan, ujung kaki tidak mengarah ke bawah. Saat mengayun ke depan, kaki tidak lurus. Yang terakhir, yang keenam, analisis gerak langkah kaki ayun silang depan. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan langkah kaki ayun silang depan yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan langkah kurang sesuai atau tidak harmonis. Saat mengayun lutut tidak tekuk dan ujung kaki tidak mengarah ke bawah, ayunan tidak menyilang ke depan. Jadi anak Bapak, dari tadi yang pertama kesalahannya sampai yang terakhir yang keenam ya, itu selalu badannya tidak tegak
dan posisi badannya kaku. Jadi di anak Bapak, di senam irama ini kita harus rileks, lentur, seperti di awal tadi ada lenturnya. Jadi lenturkan badan kita. Oke, kita akan bahas yang kedua, yaitu analisis gerak berirama ayunan lengan. Yang pertama, kita bahas analisis gerak putaran lengan. Kesalahan-kesalahan dalam gerak putaran lengan, badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan putaran kurang sesuai ritmik, gerak tidak harmonis, dan putaran lengan tidak maksimal. Yang kedua, analisis gerak putaran kedua lengan bersamaan. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak putaran kedua lengan bersamaan yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan putaran kurang sesuai atau tidak harmonis, dan putaran tidak normal dan tidak bersamaan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Analisis gerak ayun lengan lurus atas bawah. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak ayun lengan lurus atas bawah yaitu badan kurang tegak dan kaku, kaki kurang membuka, hitungan dan gerakan lengan kurang sesuai atau tidak harmonis, dan kedua lengan kurang lurus. Berikutnya kita bahas yang keempat, analisis gerak putaran kedua lengan depan badan. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerak putaran kedua lengan pada badan yaitu badan kurang tegak dan kaku, kaki kurang membukakan, hitungan dan putaran kurang sesuai atau tidak harmonis, dan putaran lengan tidak maksimal. Oke, yang terakhir Bapak, ini sebagai sebelum penutup ya, yaitu analisis gerak putaran lengan dan badan. Ini yang terakhir dalam analisis kita. Apa itu kesalahan-kesalahannya dalam melakukan gerak putaran lengan dan badan? Yaitu badan kurang tegak dan kaku, hitungan dan putaran kurang sesuai atau tidak harmonis, putaran lengan dan badan tidak maksimal. Jadi anak Bapak, baik itu di kaki maupun di lengan atau tangan, masih ya, badannya itu tidak tegak, badannya itu kaku. Itu kesalahan yang sering terjadi. Kemudian tadi dibahas ada gerakan kaki, ya, tidak sesuai irama, itu juga sering terjadi. Ya, anak Bapak. Baik anak Bapak, cukup sekian materi hari ini tentang senam irama atau aktivitas gerak berirama. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu jaga jarak. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.